Halo semua, perkenalkan nama aku Devi Olivia dengan NIM 29022-536 dari Universitas Pancasakti. Di sini apa sih yang dimaksud dengan kurva penawaran atau supply? Kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran supply schedule. Di sini juga ada apa yang dimaksud dengan demand curve, yaitu kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan antara harga dan jumlah barang yang diminta, dikutip dari buku Micronomics 2005 oleh Robin Krugman dan kawan-kawan. Kurva permintaan didefinisikan sebagai grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Elastisitas juga dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lainnya. Apa arti keseimbangan dalam ekonomi mikro? Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Selanjutnya di sini ada apa perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana banyak penjual dan pembeli serta barang yang diperjualbelikan homogen. Sedangkan pasar monopolistik merupakan pasar dengan banyak penjual dan pembeli dan produk yang diperjualbelikan jenis namun memiliki corak yang berbeda-beda. Dan selanjutnya di sini ada hubungan antara rumah tangga produsen, konsumen, dan pemerintah. Peran rumah tangga produsen adalah organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rumah tangga produsen mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen. Tidak hanya konsumen, tapi pemerintah dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga, membayar kompensasi atau balas jasa atau pemanfaatan faktor-faktor produksi berupa sewa gaji, bunga, serta laba dan keuntungan sebagai pergerakan ekonomi serta agen pembangunan. Dan yang terakhir, mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Lalu di sini juga ada peran rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut, setiap orang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, ketika sudah mempunyai uang, setiap orang bisa membeli barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhannya. Peran rumah tangga konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, pemasok faktor produksi kepada perusahaan untuk diolah dalam kegiatan produksinya. Lalu di sini juga ada peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran vital dalam sebuah perekonomian. Pemerintah bertugas untuk mengontrol dan mengendalikan perekonomian negara agar masyarakat dapat mencapai kemakmuran. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi dengan membuat dan menerapkan kebijakan ekonomi. Yang kedua, menciptakan iklim sehat dan kondusif bagi dunia usaha dengan melakukan bimbingan, pengaturan, pengarahan, dan pengawasan. Lalu yang terakhir ada penyediaan prasarana produksi, contohnya jalan-jalan, listrik, bandara, dan lain sebagainya. Dan di sini bagaimana pendapat kalian tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan? Kalau menurut saya, pendapat dari saya sendiri adalah perusahaan harus memaksimalkan keuntungan untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan karyawan dan sekaligus memperluas lagi jangkauan yang membuat produk tersebut menjadi
semakin dikenal banyak orang dan banyak yang pakai sehingga dapat mencapai nilai plus untuk sebuah perusahaan tersebut dan menambah keuntungan untuk perusahaan tersebut. Lalu bagaimana dengan kalian? Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan? Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Bye guys.